Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanu fid din wa akhwatillah rahimakumullah. Wabil khusus Ustadz kita, Ustadz Rani Abdul Fatah LCMA, juga teman-teman dari ekspor, juga pengurus dari teras dakwah yang luar biasa, juga rekan-rekan sekalian, ikhwan dan akhwat yang semangatnya luar biasa. Saya doakan semoga semuanya saja tanpa terkecuali sehat lahir dan batin, panjang umur, yang diimpikan, yang memang itu baik, semoga dimudahkan oleh Allah untuk diraih. Amin ya rabbal alamin. Menarik yang disampaikan oleh Ustadz Roni terkait dengan akhir zaman, dan ini betul memang sudah di ujung akhir zaman. Tanda-tanda kiamat itu ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda-tanda kiamat kecil sudah 90% terbukti. Tanda kiamat yang besar sudah sekitar 80% terbukti. Kita tinggal menunggu misalnya kehancuran Ka'bah. Ka'bah nanti akan dihancurkan oleh panglima yang namanya Dzus Suwaiqatain. Tapi hal-hal yang mengarah kepada kehancuran sudah mulai nampak. Apa itu? Banyak orang yang haji dan umrah, niatnya bukan haji dan umrah, tapi niatnya wisata. Sekarang sudah banyak. Masya Allah. Maka ini harus kita pelajari. Orang-orang kafir, terutama orang-orang Yahudi, mereka belajar dengan sungguh-sungguh mencari kelemahan umat Islam, mencari titik-titik di mana agar kita bisa dipukul mundur. Lihat Ka'bah. Mungkin ada yang sudah haji atau umrah. Lihat Ka'bah. Ada rukun Yamani di sana. Yaman sudah diobok-obok. Ada rukun Iraqi. Irak habis dari dulu. Satu lagi rukun apa? Syam. Syami. Syam sekarang luar biasa. Saudara kita Palestina masih agak mending. Suriah yang hancur-hancuran. Sampai mohon maaf, mereka meninggal. Ada yang kedinginan meninggal. Ada yang karena nggak bisa dimakan lagi. Akhirnya ada yang makan rumput, makan kardus, makan kucing, makan singa. Yang terakhir mereka minta fatwa kepada Syekh setempat. Syekh, tolong beri kami fatwa agar kami boleh memakan daging saudara kami yang sudah meninggal dunia. Begitu mengenaskan di dunia yang modern ini, di saat dimana kita di sini bisa ngopi, bisa ngeteh, bisa kuliner. Ada di belahan sana dan mereka umat Islam, mereka orang yang beriman sama dengan kita. Mereka mengenaskan. Rukun Yamani atau Yaman sudah habis. Irak juga. Kemudian rukun Syami sekarang luar biasa. Syam, bumi para nabi, itu ada Yaman, ada yang pertama Palestina. Kemudian ada Syria, kemudian ada Lebanon, kemudian ada Yordania. Syam sudah luar biasa diobok-obok. Yang belum tinggal rukun yang di Hajar Aswad, titik yang di pojok. Hajar Aswad ini mengarah ke Asia Tenggara. Maka diharapkan kebangkitan Islam muncul dari Asia Tenggara, terutama Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemarin saya keliling 24 tempat dengan Syekh Hani dari Palestina. Beliau bercerita, orang-orang Palestina, orang yang mengerti sejarah, mereka sangat optimis kebangkitan bukan dari mana-mana, dari Indonesia. Keramahan kita luar biasa, kesantunan kita luar biasa. Meskipun kelihatan santun, kelihatan ramah, kadang ngaji agak ngantuk sedikit. Tetapi ketika sudah dikomando jihad, Allahu Akbar, berangkat semua. Belum ada yang memecahkan rekor sebesar 212. Betul? Betul?
Sampai semua terharu. Saya punya kawan di luar negeri, mereka terharu. Itu dibayar berapa? Saya bilang siapa yang kuat bayar orang sebanyak itu, betul? Ini luar biasa, Indonesia ini luar biasa. Maka berbanggalah jadi Indonesia. Meskipun yang terbaru ada kabar Ustadz, Indonesia dinobatkan orang yang miskinnya ekstrim sampai nggak bisa bertahan hidup. Salah satunya Indonesia 2,1%. 5 jutaan orang Indonesia ini hidup di bawah garis kemiskinan yang ekstrim. Ini kalau nggak hati-hati, nggak punya iman bisa meninggal. Nomor 1 Nigeria 15,7%. Tapi meskipun dinobatkan negara yang, mohon maaf, ada yang miskin sampai ekstrim, tapi kita juga dapat kabar gembira. Saat ini Indonesia dinobatkan jadi negara paling dermawan di dunia. Kemarin kita nomor 2 setelah Myanmar. Sekarang kita nomor 1. Allahu Akbar. Maka saya pengen yang hadir di sini buktikan kalau kalian dermawan. Ya. Aslinya kita harus berangkat ke Suriah semua. Aslinya kita harus berangkat ke Palestina semua, betul? Karena apa? Idza waqa'atil fitan. Kalau sudah di akhir zaman, kemudian fitnah dan kekacauan di mana-mana, kata Nabi, tidak ada iman yang berguna kecuali imannya penduduk Syam. Imannya orang Indonesia, apalagi orang Jogja, nggak berguna. Kecuali 2. 1, kita berangkat bareng ke sana. Yang kedua, memberangkatkan sebagian harta kita untuk kita sumbangkan dengan pejuang-pejuang yang ada di sana. Murabitun namanya. Mereka yang bertaruh nyawa karena nggak boleh bawa senjata. Mereka bertaruh nyawa, pagar betis, melindungi Masjidil Aqsa, melindungi Palestina yang di tahun 1917 Israel itu tamu. 1928 Israel diseleksi kalau mau masuk, kamu bawa apa? Koper, isinya apa? Itu tentara Palestina. Sekarang dibalik, Palestina menjadi tamu di negerinya sendiri. Akhirnya muncullah pejuang-pejuang murabitun, mereka yang arribat. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, hadzal amru, ya, urusan ini atau agama Islam itu dimulai dari apa? Dimulai dari era kenabian dan kerasulan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian diteruskan era kekhalifahan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian diteruskan dengan era kerajaan yang masih dirahmati oleh Allah. Setelah itu muncul fitnah dan kekacauan seperti kuda-kuda yang berebut makanan dari berbagai penjuru. Saat itulah eranya apa? Jihad. Dan tidak ada yang lebih baik dari jihad kecuali ar-ribat. Ar-ribat itu apa? Berjaga di tapal batas medan pertempuran. Dan tidak ada tempat yang paling baik untuk ribat kecuali di Asqalan. Di mana Asqalan itu? Di Palestina, di bumi Syam. Maka kalau jaga-jaga di sini nggak ada musuhnya. Betul? Jaga di sini sampai ngantuk ngopi, tahu-tahu subuhan bablas. Ribat itu di sana, di bumi Syam. Dajjal juga muncul di sana. Maka aslinya semua harus berangkat ke sana. Siap? Siap? Kawin we urung kok. Kesuwen. Ini banyak jomblo-jomblo lapor ke kita tuh, Ustaz. Dia udah seneng sama dia, saya udah seneng sama dia, Ustaz. Cuma kurang tinggi dikit, Ustaz. Kurang tinggi aja nggak jadi nikah, Ustaz. Kurang putih dikit nggak jadi nikah. Masya Allah. Maka saya minta habis ini nikah semua ya. Loh, mohon maaf. Kalau kamu pilih dari sekian banyak, wes bismillah, ini yang terbaik. Udah pasti itu jadi yang terbaik. Semakin sering pilih, nggak akan dapat yang terbaik. Ya, yang udah punya calon besok langsung dilamar. Saya tiap hari hampir mendampingi, membersamai. Kemarin ada ikhwan, Ustadz tolong datang ke rumah kami. Oh siap. Saya datang ke kota beliau, janjian habis duhur. Pas kami mau berangkat, Ustadz mohon maaf, orang tua kami nonton karnaval. Loh, lah piye iki? Iki urusane piye? Aku ki ado-ado tekan kotamu ditinggal delok karnaval. Wonge ana ora. Ya sok nang kene ya Allah. Aduh, iki nikah iki kok ora serius lho. Kurang serius itu lho.
Yaudah kamu nanti jam 5 mampir ke rumah kami, ke rumah mertua kami. Tak tunggu nanti jam 6 ora muncul meneh. Ya ini mohon maaf, dia insya Allah serius mau nikah, cuma masih bingung, saking bingungnya kadang tanpa sengaja ngerjain kita ya. Untuk itu tolong ya, yang suka curhat-curhat ini teras dakwah harus tegas, jangan lembek. Ustadz mau curhat, iya dengerin 1 jam sampai yang dengerin ngantuk gitu kan. Ya Allah, kayaknya nggak selesai juga. Langsung datang, mau apa? Kamu senang sama siapa? Anter. Karena apa? Mohon maaf, sekasian-kasian mayat adalah mayatnya jomblo yang belum menikah. Lah kamu berangkat ke Suriah belum nikah, diguyu malaikat. Diguyu malaikat karena apa? Ingat Nabi bersabda, Allah paling bangga dengan orang yang meninggal yang ada pasangannya. Maka Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lain udah sakit-sakitan divonis tabib 4 hari 5 hari lagi akan meninggal, nikah lagi. Nikah bukan urusan semata seks, tapi apa? Malu di depan Allah. Menghadap Allah kok sendirian. Yes. Pokoknya saya doakan betul ini ya. Yang mau berangkat ke sana lewat Explore nanti ya, nikah dulu. Syaratnya nikah dulu. Ya. Soalnya nanti kalau sampai sana belum ada jodoh tuh nekat-nekatan dia ya. Oke. Atau kalau belum bisa berangkat ke sana, kita memberangkatkan yang bermanfaat di sana. Mohon maaf, Nabi pernah ditanya oleh Ummu Aiman, ya Rasul, apa yang perlu kami lakukan terhadap bumi Syam, terutama Masjidil Aqsa, satu di antara 3 masjid yang disucikan dalam Islam, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Apa kata Nabi? Itu wasallu fihi, datangi dan sholatlah di dalamnya. Ya Rasul, kami belum memungkinkan untuk datang, wong jauh, apalagi Indonesia jauh. Kalau kamu belum bisa ke sana, kirimkan zaitun, kirimkan minyak untuk menerangi lampu-lampu Masjid Al-Aqsa. Maksudnya zaitun itu hanya istilah, hanya kiasan. Kirimkan apapun yang dibutuhkan oleh Masjid Al-Aqsa, yang dibutuhkan oleh pejuang-pejuang di sana, yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di sana. Apa aja? Saat ini musim dingin, sampai domba itu di musim dingin seperti ini, sampai nanti awal tahun, itu musim dingin itu menyayat, domba itu sampai mati membeku. Ya, apalagi yang belum nikah ini bisa membeku ini ya. Di sini aja kadang kedinginan gitu kan, nggak bisa tidur, terus pasang status lagi galau. Jangan rambut tenan ya. Insyaallah. Ya, mohon maaf, kembali ke tadi. Ka'bah tolong lihat 4 sisi ya. Rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Syami dihabisin semua. Mereka belajar itu. Orang-orang kafir itu mempelajari itu. Yang mereka terlena adalah sisi Hajar Aswad, kebangkitan Indonesia, juga tanah Melayu yang mereka kurang waspadai karena mereka melihat di sini kayaknya orangnya, mohon maaf ya, letoy-letoy, kecil-kecil gitu kan. Kayaknya nggak pada berani nikah gitu ya. Aswad-aswad betul ya, yang aswad ngaku. Mohon maaf, kita di luar dugaan. Maka saya setuju Ustaz Roni, jangan jadi penonton, jadilah pemain. Teras dakwah hanya berawal dari teras, kemudian ditambahi dakwah jadi seperti ini. Ada kawan lagi yang dulu suka di sini, dia bikin ITJ, Islam tanpa Indonesia tanpa JIL, jadi gerakan. Ini kalau yang hadir ada 300 orang, masing-masing bikin gerakan luar biasa. Saya dulu ngumpulin sekitar 70 anak muda. Salah satunya ada yang namanya Mas A. Kamu senangnya apa? Saya senangnya bersih-bersih masjid Ustaz. Udah bikin yang ada kaitan dengan cinta. Oh, karena saya Ustaz cinta, dia lagi numpang sama kita. Ayo, kita bikin yang ada kaitan cinta. Apa Ustaz? Love masjid. Kita modali mobil, kita modali tempat. HP duwe ora, mboten gadah. Tukake HP. Wis ra modal apa-apa bismillah saat itu. Sekarang sukses luar biasa. Sekarang jadi miliarder.
Akhirnya muncul gerakan Love Masjid. Satu orang, satu ide minimal. Kalau ada 300 orang ini, 300 ide. Gerakan dakwah jadi luar biasa. Bikin yang unik. Kalau tidak bisa jadi yang terhebat, jadilah berbeda. Ya, kita ada santri yang barengannya Love Masjid itu, dia punya ide 3Z. Apa itu? Zona Zero Zina. Jadi setiap masjid dipastikan tidak ada orang yang selingkuh, tidak ada PSK di situ, minimal 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana. Karena apa? Satu pezina menutup rahmat 40 rumah kanan, kiri, depan, belakang. Maka dia bikin gerakan Zona Zero Zina. Masya Allah. Ya, masing-masing jadilah pemain. Orang-orang kafir, mereka belajar untuk menghancurkan kita. Sementara kita yang mau dihancurkan nggak mau belajar, atau belajar kurang sungguh. Kalau belajar nggak cuma belajar, habis dari teras dakwah keluar bikin sesuatu. Di sini banyak orang yang insya Allah menginspirasi, pulang bikin, bangun kampungnya. Ini masya Allah ada yang punya ide bikin kampung sedekah, 1 RW ahli sedekah semuanya. Ya, Ustaz sedang bikin kampung hijrah, masya Allah. Apa aja bikin, semua berawal dari ide. Awalnya pasti nggak masuk akal, awalnya pasti kalian ditertawai, tapi ketika kalian semakin banyak yang tertawai, semakin tersemangati. Saya dulu ketika bikin istilah, saya bukan bikin, yang ngasih itu wartawati non muslim, wartawati Jawa Pas. Dia menjuluki saya Ustadz Cinta non muslim. Alhamdulillah karena ikut ceramah kita terus akhirnya masuk Islam atas izin Allah, minta disahadatkan. Lah awalnya ketika ada istilah Ustadz Cinta itu, masya Allah, kabeh meremehkan. Bahkan ada kepala sekolah ketika kita menawarkan proposal, ini Ustadz Cinta pasti ngajari pacaran nih. Terus saya nulis buku kecil-kecil, buku saku Nirwa Hakim saat itu ya, tahun 2000, bikin buku kecil-kecil, buku saku. Saya titipkan ke penjual buku yang di kampus-kampus yang lapak-lapak gitu. Penjual bukunya apa? Penjual buku dia itu ngelihat buku saya itu kayaknya agak sentimen, terus dibalik. Jadi cover atas tuh taruh di bawah. Nah saya pura-pura jadi calon pembeli. Pak, itu kok bukunya dibalik? Iya, masa ini Ustadz kok cinta? Ini yang betul. Beliau nunjuk bukunya Ustadz Yusuf Kordawi satu. Ini Ustadz yang dicintai. Ini masa Ustadz cinta? Dalam hati kurang ajar ya. Oh, akhirnya apa? Saya mencoba menahan, gitu kan? Karena apa? Orang yang perkasa itu bukan yang menang gulat, betul? Laisa sadid bisuru'ah. Bukanlah orang yang perkasa itu yang menang gulat, tapi ayam sika nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan marahnya. Aku jadi pengen nesu tenan gitu, ini tak tahan gitu. Akhirnya apa? Langsung, Mas, mohon maaf, sayalah penulis buku ini. Oh, Anda tuh, ini yojek ngeremehke kae. Saya tarik bukunya, oh ambil aja. Oh kurang ajar ya. Mbak yo, jangan saya jualkan begitu orang, ambil aja. Akhirnya apa? Oh bismillah, ini tantangan pertama. Justru kalau ada yang meragukan begitu, kita bangkit. Akhirnya suatu saat, nggak sampai setahun, saya punya event cukup besar, kita nyewain lapak dan beliau pengen nyewa lapak. Akhirnya apa? Nembung ke salah satu penjaga, oh kamu kalau mau nyewa lapak, izin Ustadz itu. Ustadz siapa? Ustadz Cinta. Oh itu ya yang dulu saya remehkan ya. Akhirnya minta maaf. Akhirnya saya gratiskan, kamu nggak usah nyewa, nggonen, arun jukok piro terserah. Oh gitu. Kita balik, kita buktikan. 300-400 orang ini punya ide yang terkait dengan dakwah. Sekarang ada teras dakwah, ada balai dakwah, ada terminal dakwah, ada jembatan dakwah. Masya Allah. Coba dari kata dakwah aja 300 orang ini silahkan bikin ya. Coba silahkan, nanti punya ide, pulang pasti punya ide kreatif. Oh iya, udah ada teras dakwah, udah ada balai dakwah, yang belum ada terminal dakwah. Apa alasannya? Karena rumahku dekat terminal. Gitu. Masya Allah. Okay. Ada lagi apa? Loteng dakwah, karena kajiannya di loteng dia. Enggak masalah, ya. Dapur dakwah, masak terus. Tapi itu menarik loh Ustaz. Dapur dakwah, subhanallah, semua digodok di situ untuk memunculkan banyak dai-dai yang keluar nanti. Masya Allah, luar biasa. Oke, silahkan. Jangan jadi penonton, jadi pemain. Karena apa? Al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil binidhamin. Sesuatu yang hak, yang benar
tapi tidak dimanage dengan baik, akan dikalahkan kebatilan yang dimanage dengan baik. Mereka yang jelas kafir, mereka mereka menata diri, mereka bersilaturahmi dalam tanda petik, mereka kumpul tiap saat, mereka saling memberi, bahkan saling bersedekah. Saya pernah diceritain seorang dosen kawan saya dari UGM, Ustadz, saya tuh keturunan Cina, mohon maaf, kita tidak sedang menjelekkan etis manapun, ini sisi baiknya luar biasa. Sisi baiknya itu apa? Kami orang Cina, Muslim semua kalau pas hari tertentu kami kumpul, tapi kumpulnya nggak kayak halal bihalal umat Islam itu. Kami kalau kumpul langsung pakai tembak langsung. Kamu anaknya siapa? Saya anaknya ini. Kamu masih kuliah? Udah lulus. Udah kerja belum? Belum. Mau apa kamu habis kuliah ini? Mau buka usaha? Udah punya modal belum? Belum. Butuh modal berapa? Sekian M. Oke, aku yang nanggung ini. Langsung. Kalau kita kan pakai arisan kopioan gitu ya. Akhirnya nunggu 2 tahun berharap dapat doa-doa, nggak dapat ya. Ya Allah, itu mereka langsung istilahnya apa? Mengkafil. Ya, aku nanggung ini anaknya siapa ini? Ini anak yatim. Terus dia sekolah apa enggak? Sekolah tapi putus. Kamu pengen sekolah lagi apa? Pengen usaha? Pengen usaha aja. Usaha apa? Misalnya komputer. Oke, modal butuh berapa? Dicukupi. Jadi kumpul sekali beres. Meskipun di situ yang datang ada bandar narkoba, ada apa ya. Kalau kita kan kumpul mestinya diseleksi yang baik-baik, kemudian sama modali. Di Jogja ini saya nemu ada komunitas yang kalau kumpul kemudian arisan, itu sekali dapat arisan ya sekian M dan langsung bisa bangun 1 minimarket. Kalau ada yang mau ikut nanti saya channelkan ya. Urunannya ya cuma sekitar 500 juta gitu sekali kumpul ya. Ini kayaknya wajah-wajahnya ini kan wajah kaya semua nih kan, kaya nggak jelas ya. Cano randu duit ya Allah. Pegang HP, medsos aktif, sampai sholat aja berdering, tapi nggak bisa golek duit ya Allah. Ini HP ini, masya Allah, anugerah dari Allah. Kalau bisa menggunakan dengan baik, nggak pakai kemana-mana, duduk saja rezeki datang. Itu betul. Banyak orang sekarang tuh kaya luar biasa hanya dengan wasilah HP. Dan nanti pada saatnya di penghujung akhir zaman ini, nanti semua orang kaya semua. Semua orang kaya, hartanya melimpah ruah, sampai orang-orang kaya ini kesulitan mencari orang yang disedekahi. Dan saat dia nemu, ini kayaknya wajahnya ini wajah-wajah gak memelas nih misalnya nih ya. Pas dideketi, masih di sedekah saya nggak butuh, harta saya lebih banyak. Jadi nanti orang pada menangis karena kaya tapi nggak bisa bersedekah. Maka malam ini mumpung masih banyak orang susah, kayaknya susah semua yang datang ya. Mumpung masih banyak orang susah, mumpung sedekah kita masih diterima, apalagi saudara kita di Suriah, di Palestina, mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita, meskipun mereka tidak mengemis dengan kita, tapi kitalah yang harus tahu diri. Maka bersedekahlah, berinfaklah, apalagi yang sedang punya impian belum terkabul. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik. Surat At-Talaq ayat 7. Siapa yang sedang disempitkan rezekinya oleh Allah, banyak infak. Jodoh belum dapat, nembak cewek 5 yang nolak 10. Jadi yang 5 belum ditembak udah, maaf mas, Anda mau apa? Malah dikasih receh. Aku mau mengemis cinta kok dikasih receh. Usaha jatuh bangun nggak bangun, ketiduran ya. Intinya apa? Yang punya impian belum terkabul atau kuliah nggak lulus di Jogja sampai bertahun-tahun jadi mahasiswa abadi misalnya ya. Maka tolong banyak infak, banyak sedekah. Di akhir zaman nanti ada saat di mana orang itu berlimpah ruah harta benda sehingga nggak ada yang mau disedekahi. Sekarang kita masih di masa di mana masih banyak orang yang butuh uluran tangan kita. Maka jangan tunda. Jangan tunda. Kecelakaan terbesar adalah orang yang suka menunda-nunda. Apalagi menunda pernikahan, itu kecelakaan terbesar ya. Yang lain dah mau pada poligami ya, ini masih 1 aja belum dapat. Nunda tobat. Halakal musawwifun, kata Nabi. Halakal musawwifun. Ya Rasul, apa maksudnya? Celakalah orang yang suka menunda-nunda taubat.
Angkat tangan. Selain saya yang punya dosa siapa? Angkat tangan. Yang nggak punya dosa boleh pulang. Semua punya dosa? Celakalah orang-orang yang suka menunda-nunda taubat. Pintu pertama untuk bangkit di akhir zaman ini agar jadi pemain, bukan jadi penonton. Tobat dulu. Sehebat-hebat kita menjaga diri, pasti kita pernah khilaf, betul? Pernah salah, betul? Apalagi anak muda. Apalagi era di mana sekarang semua serba terbuka. Yang kemarin bilangnya pacaran Islami aja akhirnya lolos juga. Ustadz, saya pacaran Islami, Ustadz, bagus. Pacaran kami di teras masjid, bagus. Pacar saya pakai jilbab, saya pakai peci, luar biasa. Saat kami mau ngobrol, kami baca Bismillahirrahmanirrahim. Wah, luar biasa. Habis itu kami pegangan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kami tutup pacaran kami dengan bacaan hamdalah. Kuwi jas buka ikat belangkon sama juga sami mawon. Awalnya ta'aruf, suwe-suwe ora jelas. Kalau kata Cak Nun, pertama ta'aruf, kenalan, kemudian takorup, PDKT, terakhir tak tubruk. Wana sing jerit, tak tubruk jerit.